Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, maka kita akan memujikan sebuah lagu sebagai tanda syukur kita, keaguman kita bahwa kita pagi hari ini bisa bersekutu dalam doa pagi semua karena pertolongan Tuhan dan itu membuat kita senantiasa terus kagum kepada Tuhan. Maka kita akan pujikan lagu Pertolongan. Saya mute all dulu ya, Bapak Ibu terkasih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Monggo Pak Hari. Belum di-unmute Pak Hari. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai sebelum kita mulai doa pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah pertemukan kami di pagi hari ini, walaupun melalui ruang virtual ya Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di pagi hari ini dan di hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan doa pagi bersama-sama ya Tuhan. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di malam hari ya Tuhan, ketika kami istirahat, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersukacita karena Engkau telah memberkati kami, berikan kepada kami ya Tuhan, kesehatan dan berkat yang luar biasa. Bapa di surga, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga buka mata hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan, doa pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Hari. Ya. Bapak Ibu terkasih, pagi Bu Handayu, pagi Bu Natalius, tadi belum disapa. Kita akan memujikan satu lagu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu Kekuatan di Hidupku. Semoga kita lagu ini ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang.
berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Iya, Bapak Ibu terkasih, sebentar ya, saya spotlight ini supaya suaranya tetap oke. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita akan mengagumi kuasa Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan kita, yang di sana kita sebenarnya diajak untuk melihat ketika kita kesulitan, ketika kita sedang dalam situasi yang sangat bergumul, apakah masih ada kegembiraan, masih ada kekuatan, masih ada pengharapan, sehingga ketika kita kesulitan, kita masih melihat kebaikan Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dari seseorang yang di tengah-tengah pergumulannya, ia masih berusaha untuk melihat kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, dan bergembira di tengah pergumulan itu. Kita buka Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Ayatnya yang pertama sampai 19. Habakuk pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 19. Mungkin ada yang sudah dapat dan bersedia untuk juga membantu membaca. Kalau ada, saya akan membaca ayatnya 1 sampai 4. Yang sudah membuka, ini tampaknya Bu Susi sudah unmute, membantu ayat 5 sampai, saya 1 sampai 5 gitu ya, Bu Susi 6 sampai 10. Lalu ayat 11 sampai 15 ada yang sudah dapat juga dan bisa bantu unmute. Oke, Pak Nuk kayaknya sudah buka juga 11 sampai 15 Pak Nuk. Terakhir 16 sampai 19, 16 sampai 19 Bu Handayu. Oke. Bentar ya, Bu. Saya tambahkan spotlight-nya. Mulai dari saya, lalu Bu Susi, lalu Pak Nuk, lalu Bu Handayu. Kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti.
Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teeman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung bergetar, air bah menderu lalu. Samudra raya mendengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Kau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Iya, terima kasih Bapak Ibu terkasih. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berusaha melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita hari ini bagian di mana seorang nabi yaitu Habakuk yang dia di masa orang-orang Yehuda sedang dalam pembuangan Babel. Artinya konteks saat itu sangat bergumul, sangat menderita dalam arti mereka sadar bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Kitab singkat ini yang tidak lebih dari 3 pasal ini berisi percakapan yang banyak sekali doa antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Di sini Habakuk sering sekali mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan penting kepada Allah tentang peristiwa-peristiwa yang dia tidak pahami ketika dia sedang dalam penderitaan orang-orang bangsa Babel. Terutama dia terganggu karena Allah mau memakai orang Babel yang kejam untuk menghukum orang Yehuda. Dalam arti ketika dia sadar orang-orang Yehuda berdosa, orang-orang yang Yehuda salah, tetapi mengapa yang dipakai adalah orang-orang yang justru lebih parah dari mereka, begitu ya. Nah,
bagian pasal 3 ini menarik, Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah penderitaan itu, ternyata Habakuk meneladankan sebuah doa di mana sebelum ia mengutarakan Tuhan yang sedang memang kondisi hatinya marah kepada umat saat itu, di awal dan di akhir itu menjadi catatan penting bagi kita. Ayat 1 dan 2, mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Habakuk mengawali dengan ia sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Artinya Habakuk menyadari Tuhan luar biasa. Tuhan berkuasa. Sehingga di dalam doanya setelah ayat 2 itu, dia menggambarkan Tuhan yang berkuasa itu dengan cara ada banyak hal yang Tuhan lakukan, tetapi itu dalam dinamika Tuhan sedang marah kepada umat saat itu. Tetapi di penutup ayat 18 sampai 19 kita melihat, namun di tengah-tengah dinamika yang dia alami, Habakuk dengan tegas mengatakan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Allah Tuhan itu kekuatannya, ia membuat kakinya seperti kaki rusa, ia membiarkan ia berjejak di bukit-bukitnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, disinilah kita sebenarnya sedang belajar dari Nabi Habakuk, di mana ketika kita sedang kesulitan, ketika kita sedang memiliki banyak pergumulan, ternyata menyadari kuasa Tuhan itu paling utama dan mengarahkan hati untuk terus menyadari bahwa dialah sumber kekuatan kita, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan menjadi tempat untuk hati kita terus bergembira, Tuhan yang menjadi pembuat kaki kita goyah dan yang membuat kita bisa menapaki perjalanan kehidupan kita, begitu ya. Maka ini penghayatan iman yang harus kita perjuangkan. Sepertinya dari kemarin-kemarin kalau kita sadar di masa prapaskah ini salah satu yang terus diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan kita. Betapa dalam kesulitan, dalam penderitaan, bahkan sekalipun kita mungkin menghayati, wah ini tampaknya Tuhan sedang menghukum ini, begitu ya. Tetapi di tengah kita sedang menghayati Tuhan sedang menghukum, kita tetap hati kita arahkan untuk memuji Tuhan. Kita tetap mengarahkan hati kita untuk menyadari bahwa walaupun situasi sedang sulit, situasi sedang berat, kita meyakini bahwa Tuhan itu tetap seorang yang pemurah, seorang yang memberikan kita kekuatan dalam melewati masa-masa di mana hal-hal berat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini biasanya kalau kita lihat gitu ya, di konteks perjanjian lama itu memang sangat-sangat kuat aura di mana kalau kita salah dihukum. Kalau kita fasik diberikan ganjaran oleh Tuhan gitu ya. Dan ini sesuatu yang wajar. Artinya wajar dalam arti ketika memang perjanjian lama sangat kuat unsur itu. Tetapi ada sisi lain yang sebenarnya bahkan lewat doa Nabi Habakuk kita melihat bahwa Habakuk dia melihat Allah itu yang tampaknya penghukum, ia memiliki kasih yang luar biasa yang pasti tetap bermurah kepada umatnya. Inilah yang sebenarnya ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang kita pikir ini hukuman Tuhan, mungkin secara paling gamblang biasanya ketika pandemi ini baru-baru terjadi, betapa kuat orang bilang kita sedang dihukum dan sebagainya. Atau ketika ada peristiwa-peristiwa bencana alam dan sebagainya, orang juga sangat kuat, iya karena dihukum gitu ya. Terlepas iya atau tidak, Bapak Ibu terkasih, iman kita mengajak kita untuk melihat itu sebagai cara Tuhan untuk kita semakin beriman kepada Tuhan, semakin melihat ketika banyak penderitaan di sekitar kita, hal yang utama yang kita andalkan adalah Tuhan. Hal utama yang kita yakin bahwa kita aman,
kita tetap dalam dekapan kasih-Nya itu adalah Tuhan. Karena lagi dan lagi Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi biasanya orang-orang akan terlihat siapa yang benar-benar mengandalkan Tuhan, siapa yang tidak. Kalau awal tahun kemarin kita melihat masa-masa pandemi ini tiba, ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengambil makanan, membeli makanan sebanyak mungkin gitu ya Bapak Ibu ya, supaya aman dan sebagainya. Tetapi saya lihat fenomena yang sekarang di tahun kita sudah setahun pandemi ini, dan puji Tuhan dengan kehebohannya vaksin dan sebagainya, ternyata Bapak Ibu terkasih ada kehebohan lain, di mana ada orang-orang yang menghalalkan banyak cara untuk supaya bisa vaksin. Kenapa saya bilang menghalalkan banyak cara? Ini baru saja hangat terjadi gitu ya. Ketika kita mendapatkan kuota gitu ya, kuota untuk memperoleh vaksin di PGIS Depok gitu ya. Ini realita yang bahkan sudah tertera gitu ya di grup kita PGIS, di mana pengurus MPH PGIS merasa sangat sedih karena ternyata ketika kuota itu di-share bahwa boleh untuk pendeta dan majelis, ada banyak gereja-gereja yang akhirnya saking kepanikan dan kelabakan yang bukan majelis didaftarkan. Anak pemuda-pemuda yang sebenarnya dia pemusik gerejawi didaftarkan. Ada ini itu didaftarkan. Nah, yang akhirnya di sini kita melihat orang-orang tidak lagi melihat instruksi bahwa yang sementara bisa adalah pendeta dan majelis, dan yang selain itu sabar, nanti ada waktunya. Tampaknya lagi dan lagi di tengah-tengah situasi ini keaslian atau manusiawi kita itu kayak muncul ya Bapak Ibu terkasih. Tidak lagi sabar, ya akhirnya usuk didaftar aja di ini gitu ya. Yang akhirnya ini justru membuat apa ya, kalau saya bilang kemarin curhat salah satu MPH gitu ya, yang dia bilang, Bu Aban, ini kita malah orang Kristen bikin malu kayak gitu kan. Kita sudah berusaha tertib, malah orang-orang di bawah yang sesuka hati yang akhirnya bikin merusak bisa jalinan kerjasama yang ada gitu. Kalau ada ternyata orang yang dia ternyata daftar beberapa, itu maklum ya Bapak Ibu, dia mungkin supaya memastikan mana yang lebih cepat. Tetapi ini kalau belum sesuai kapasitasnya tetapi daftar, ini yang kita sedih. Puji Tuhannya, saya bilang masih puji Tuhannya, kita yang jemaat keluarga besar Yeremia masih patuh dan tertib. Tetapi realita bahwa ada orang-orang yang akhirnya gerusa-gerusu untuk segera tanpa mengikuti jalur, ternyata ada Bapak Ibu. Saya berharap di tengah-tengah vaksin yang sedang merebak, sedang diusahakan untuk semua orang dapat, kita menunggu dan berusaha dengan jalur yang benar, karena yakinlah proses ini dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Semua kita akan vaksin pada waktunya, kalau bahasanya para majelis gitu di WA group ya, semua akan vaksin pada waktunya. Jadi Bapak Ibu terkasih, lagi dan lagi dalam situasi yang kita hadapi, aslinya kita itu selalu kelihatan Bapak Ibu. Karakter kita yang benar-benar mau beriman ataupun mau tertib atau tidak itu kelihatan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita saling mengingatkan, saling menuntun supaya apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, iman kita pegang, kita tetap melihat Tuhan pasti menolong dengan banyak cara, lewat banyak cara. Itu yang kita imani bersama-sama. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati kita, agar kita terus melihat pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, nanti di dalam ruang, monggo kita saling berbagi dengan teman ruang doa kita, memperdalam firman Tuhan hari ini. Mungkin ada sharing di mana situasi-situasi sulit yang kita hadapi, dan ternyata beriman itu sangat susah, tapi manusiawi kita yang kuat, monggo. Tapi kalau mau langsung saling mendoakan juga tidak apa-apa, karena infonya ini ada ibu-ibu yang harus menyiapkan makanan untuk anaknya dan sebagainya, begitu ya. Kita akan terbagi ruang untuk saling mendoakan. Bapak Ibu terkasih, saya akan bagi ruangnya
dalam kelompok-kelompok. Nanti di dalam ruangan ditutup dengan doa Bapa kami ya, Bapak Ibu terkasih.